Halo semuanya, selamat datang di Pub Health Talk, Your Health Inspiration. Podcast Pub Health Talk yang membahas mengenai berbagai isu terkait kesehatan masyarakat secara ilmiah dan mendalam. Perkenalkan, saya Elsa Trusinal, host dari Pub Health Talk, di mana di dalam episode Pub Health Talk akan membahas mengenai topik-topik, isu-isu kesehatan, kebijakan kesehatan, serta isu-isu kesehatan di masyarakat. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai postur tubuh dan juga skoliosis. Karena banyak sekali teman-teman yang di luar sana pasti pernah mendengar statement mengenai bahwa membawa beban yang berat akan mengakibatkan skoliosis atau duduk terlalu lama dapat mengakibatkan skoliosis. Nah, pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai mitos fakta skoliosis, bagaimana itu skoliosis, dan bagaimana pencegahannya. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah mendatangkan tamu spesial. Kita akan menyimak langsung dari ahlinya terkait skoliosis ini. Langsung saja. Selamat pagi Mbak Viola. Selamat pagi Mbak Elsa. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Viola? Alhamdulillah luar biasa baik. Tetap sehat dan semangat ya Mbak Viola. Selalu semangat Mbak Elsa. Jadi Mbak Viola ini saya dengar adalah lulusan fisioterapi ya Mbak Viola? Ya betul Mbak Elsa, betul sekali. Dan saat ini juga sebagai praktisi ya tentunya? Iya. Praktisi fisioterapi. Dan saya juga mendengar Mbak Viola ini melanjutkan studi di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret. Iya, betul sekali Mbak Elsa, khususnya di minat promosi kesehatan. Minat promosi kesehatan ya Mbak Viola. Menarik sekali. Dari fisioterapi kemudian melanjutkan ke S2 Kesehatan Masyarakat dalam bidang promosi kesehatan. Kira-kira kenapa itu Mbak Viola? Saya tertarik ini untuk mendengarkan alasannya. Jadi sebagai orang yang berada di lingkungan kesehatan, melakukan pelayanan kesehatan itu kan ada beberapa tahap, misalnya di promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Kalau untuk fisioterapi sendiri itu kan kebanyakan akan berkecimpung di bagian rehabilitatifnya. Kemudian kalau rehabilitatif itu kan tahap akhir ya, ketika orang-orang memang sudah mengalami sakit dan direhabilitasi. Nah, sebelum itu terjadi, saya ingin maju ke depan untuk mencegah supaya jangan sampai masuk ke rehabilitatif. Jadi biar di promotif dan preventif kita mencegah biar jangan sampai nih kena sakitnya dulu, seperti itu. Luar biasa sekali Mbak Viola, walaupun masih muda semangatnya luar biasa untuk menempuh ilmu, kemudian menebarkan kebaikan dengan preventif ya, membudayakan kebiasaan preventif untuk hidup sehat begitu. Mbak Viola, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali terkait postur remaja dan skoliosis. Nah, berkaitan dengan postur nih, mungkin banyak remaja, anak-anak di luar sana yang menganggap remeh hal ini. Padahal postur ini sangat penting dan dapat berkontribusi terhadap kesehatan jangka panjang ya Mbak Viola ya. Betul. Mungkin untuk pertama-tama kita akan membahas bagaimana sih itu skoliosis. Mungkin berangkat dari sana Mbak Viola. Kira-kira apa sih itu skoliosis? Monggo dijelaskan. Jadi kita akan masuk ke perkenalan dulu ya, mungkin tentang apa itu skoliosis dan bagaimana nanti itu terjadi pada tubuh kita. Jadi yang pertama mungkin masuk ke pengertian dulu ya. Jadi skoliosis itu merupakan kelainan postur yang terjadi pada tubuh, pada tulang belakang khususnya, yang miring ke kanan atau ke kiri. Biasanya ini bisa berbentuk C atau S. Jadi postur kelainan tulang belakang ini sebenarnya bukan hanya skoliosis, ada juga yang namanya kifosis, membungkuk ke depan. Kemudian ada juga lordosis yang terlalu tegak. Namun kalau kifosis itu kan kebanyakan di orang tua ya, lansia. Kemudian kalau lordosis itu kebanyakan di ibu hamil. Kalau untuk skoliosis ini memang banyak sekali terjadi pada anak-anak maupun remaja. Dan itu semua dipengaruhi oleh postur tubuh ya Mbak Viola? Betul, postur tubuh karena kebiasaan yang kurang baik. Mbak Viola, berangkat dari sana, kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa sih kok bisa tulang ini berbentuk
C, berbentuk S, bisa bungkuk, bisa terlalu tegap. Kira-kira penyebabnya apa saja dan faktor risikonya apa saja, Mbak Viola? Ya. Jadi untuk kenapa ini bisa terjadi itu faktornya macam-macam. Yang pertama adalah faktor idiopatik, itu sebenarnya masih belum diketahui jelas, tapi itu bisa jadi karena genetik keturunan dari nenek maupun orang tua. Kemudian ada juga dari apa postur keseharian, kebiasaan yang kurang baik. Kemudian ada faktor bawaan, itu saat lahir, mungkin pada saat jalan lahirnya Terlalu kecil terlalu ya, Mbak Viola? kecil, itu bisa jadi. Kemudian ada juga faktor neuromuskular, itu bisa jadi ada kelainan pada syaraf dan otot tulang belakangnya seperti spinal bifida maupun cerebral palsy seperti itu. Oke, ternyata skoliosis ini dapat menurun ya, Mbak Viola. Jadi misalkan orang tuanya ataupun kakek neneknya pernah mengalami skoliosis, nanti bisa menurun ke anaknya gitu ya. Jadi lebih beresiko untuk terkena skoliosis, sehingga Betul. sebaiknya kita mengetahuinya lebih cepat dan bisa melakukan pencegahannya lebih cepat pula. Oke, Mbak Viola. Selain itu, Mbak Viola, eh, bagaimana ya cara kita mengetahui kita itu terkena skoliosis ataupun tidak? Apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan nih di rumah? Oh ya, jadi untuk berarti gejala ya. Iya. Jadi dari gejala skoliosis sendiri itu kita bisa mengetahui dari melihat posturnya. Selain posturnya yang mungkin sudah kelihatan lebih miring ke kiri, kalau mungkin derajatnya masih kecil kan masih belum kelihatan ya. Jadi itu bisa ini kita periksa, kita lihat ketika membuka baju kan terlihat postur tubuh, itu nanti akan terlihat dari kepala bisa kelihatan apakah kepalanya itu cenderung miring atau tidak. Biasanya sih ke kanan umumnya. Umumnya ke Kemudian kanan. kemudian di bagian bahu juga akan ada salah satu yang lebih tinggi. Kemudian di tulang belikat yang ini di belakang ini akan salah satu lebih menonjol. Kemudian di bagian pinggang itu akan salah satu lebih tinggi. Kalau pada orang yang kurus itu Mungkin akan lebih mudah lebih kelihatan mudah, ya, Mbak lebih Viola. terlihat jelas ya tulang-tulangnya ini Kalau orang kelihatan. yang agak sedikit gemuk gitu bagaimana, Mbak Viola? Kalau untuk yang sedikit gemuk kita bisa lihat dari bagian lipatan pinggangnya. Heeh. Itu nanti terlihat juga Oh, bisa mana yang lebih terlihat tinggi ya. atau tidak, seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau di rumah mungkin apakah ada gerakan khusus gitu, Mbak Viola, supaya kita bisa mempermudah untuk membantu mengecek apakah kita terkena skoliosis ataupun tidak? Apakah ada gerakan khususnya, Mbak Viola? Oke, baik. Kalau untuk memeriksa ini sendiri di rumah, biasanya kita memerlukan bantuan orang lain untuk melihat. Jadi tidak bisa diri sendiri. Jadi Tidak kalau bisa mungkin di ya, rumah teman-teman. ini untuk para orang tua ya, ayah-ayah dan bunda-bunda mungkin bisa melihat anak-anak di rumah. Jadi anak-anak bisa diposisikan berdiri tegak. Nanti orang tua yang akan melihat, oh ini kira-kira akan ada salah satu yang lebih tinggi, misalnya bahunya, tulang belikatnya lebih menonjol. Kemudian setelah itu untuk memperjelas lagi, bisa posisikan anak dengan posisi membungkuk seperti ruku gitu ya. Mm-mm. Nanti akan terlihat mana yang akan lebih tinggi, sebelah kanan ataupun kiri, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana mungkin karena viewer kita mungkin mahasiswa ya, Mbak Viola. Jadi mungkin bisa minta tolong juga kepada teman kosnya atau Ya. teman kampusnya untuk mengecek nih habis ini setelah melihat podcast hari ini. Bisa mengecek apakah aku ada indikasi skoliosis nih, ataukah Ya. eh, kita harus melakukan pencegahan sejak dini begitu. Jadi itu sangat penting sekali ya untuk dilakukan. Oke, Mbak Viola, kita akan menuju ke segmen mitos atau fakta. Ini sangat menarik sekali. Jadi nanti Mbak Viola bisa menjawab ini mitos atau fakta dan juga menyertakan alasannya kenapa ini mitos, kenapa ini fakta. Oke, kita akan memaparkan statement yang sering terjadi di masyarakat, sering didengar oleh masyarakat. Oke, statement pertama yang biasanya didengar oleh masyarakat, apakah membawa beban berat dapat menyebabkan skoliosis? Mitos atau fakta? Jadi jawabannya adalah bisa mitos, bisa juga fakta. Jadi tergantung apa yang dibawa. Misalnya kalau ini ya, anak-anak sekolah maupun mahasiswa nih, kan membawa beban berat itu biasanya tas ya. Tergantung, kalau misalnya pakai backpack, pakai tas, misalnya bebannya sudah seimbang, itu
Tidak apa-apa Tidak ya? apa-apa. Cuman kalau misalnya berat sebelah, misalnya pakai tote bag ataupun pakai backpack tapi ternyata bawaannya berat Berat sebelah sebelah. karena sebelah ini diisi Air air minum minum. 1 liter gitu misalnya ya. Itu kalau jangka panjang bisa bisa jadi akan terjadi Oke. skoliosis. Jadi memang disarankan ya untuk membawa, jika teman-teman membawa beban yang berat, Mm-mm. sebaiknya membawa tas backpack, bukan tote bag ya. Karena memang Mm-mm. biasanya mengejar fashion. Karena Mm-mm. fungsi nomor sekian, karena penampilan nomor satu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau pakai tote bag, cuman Mm-mm. kalau mau pakai tote bag untuk misalnya untuk main sehari-hari isinya ringan itu tidak apa-apa. Cuman kalau misalnya beban berat dan jangka panjang terus-menerus itu yang akan menjadi resiko. Dampak buruknya ya, Mm. karena membawa beban yang berat tapi hanya di sebelah sisi. Dan juga Mbak Viola, mungkin kalau kita membawa beban yang berat, backpack, di dalam backpack, apakah itu juga bisa menyebabkan lordosis atau kifosis, Mbak Viola? Itu bisa jadi tergantung bagaimana kita membawanya Mm-mm. dan seberat apa isinya. Makanya sekarang untuk backpack sendiri kan ada backpack khusus bawaan berat ya. Jadi untuk menjaga postur postur kita itu sendiri. Misalnya backpacknya memang udah dilengkapi dengan busa-busa Bisa yang spon tebal, ya. sponge. Terus emang sudah didesain untuk postur yang bagus untuk tulang Oke. belakang seperti itu. Oke Mbak Viola, kita beralih ke statement berikutnya. Apakah duduk terlalu lama bisa menyebabkan skoliosis, mitos atau fakta? Jawabannya ya bisa tergantung ya. Oh, tergantung. Apa itu Mbak Viola? Menarik sekali ini kita Tergantung dibahas. dari bagaimana cara duduknya. Jika Mm-mm. duduk terlalu lama tapi posisinya kurang bagus, misalnya miring kanan, miring kiri, atau misalnya di alas duduknya eh, Ada dompet ya ada biasanya ya. dompet deh biasanya cowok-cowok itu. Heeh. Kan jadinya tidak seimbang ya. Itu kalau jangka panjang lama itu bisa jadi resiko. Makanya kalau kita duduk itu maksimal 2 jam Mm-mm. itu harus berganti posisi atau tidak dalam waktu 2 jam itu kita rehat dulu, kita berdiri maupun melakukan stretching gitu. Oke. Mbak Viola, walaupun dompetnya tebal, isinya tebal, ataupun isinya tipis, itu tetap berpengaruh ya Mbak Viola? Kalau jangka panjang bisa jadi. Oke, walaupun tebal atau tipis, tidak menutup kemungkinan semuanya bisa mengalami ya jika jangka panjang. Iya, Oke. kemudian meskipun duduk jangka panjang, kalaupun tidak duduk miring-miring, misalnya tetap tegak, Mm-mm. itu bisa juga akan berisiko terjadi low back pain. Jadi ya, Oke. ya disarankan tiap 2 jam ganti posisi seperti itu. Oke, itu mungkin adalah saran informasi yang berguna sekali ya untuk Mm-mm. para pekerja-pekerja corporate yang sering menatap layar komputer terlalu lama. Nanti setiap 2 jam sekali nanti bisa stretching terlebih Ya, dahulu ya Mbak Viola. betul. Atau mungkin jalan, mengambil minum, itu Mm, mungkin bisa disarankan juga ya Mbak Viola. bisa juga. Agar tidak posisinya terus-menerus duduk terlalu lama begitu ya. Oke Mbak Viola, kita tadi sudah pengertiannya bagaimana, faktor resikonya bagaimana, cara pengecekannya gimana. Tapi Mbak Viola, apabila skoliosis ini tidak ditangani, kira-kira apa sih Mbak Viola yang bisa terjadi? Kalau skoliosis tidak ditangani, Mm-mm. mungkin kalau tidak ditangani jangka panjangnya, yang pertama karena dia itu mungkin derajatnya masih kecil, Mm-mm. dia terabaikan, untuk jangka panjangnya mungkin akan menjadi lebih parah. Derajatnya semakin besar, itu bisa berpengaruh juga selain ke estetika, berpengaruh ke utamanya ke kesehatan. Jadi Wah. saat derajatnya semakin besar, Mm-mm. kan ini misalnya organ kan akan semakin terhimpit khususnya di bagian paru-paru. Jadi umumnya akan mengalami sesak nafas seperti itu. Dan sesak nafas itu bahaya sekali ya Mbak Viola, karena Bahaya kita kan sekali. selalu perlu membutuhkan oksigen untuk bernafas ya. Ya Hidup kan kita betul. perlu bernafas ya Mbak Viola. Betul. Selain itu juga di masalah muskuloskeletal tentunya. Mm-mm. Duduk lama tidak nyaman sakit. Berdiri Mm-mm. lama tidak nyaman juga sakit seperti itu. Karena memang sudah posturnya salah, akhirnya tulang Mm, belakangnya salah, karena padahal ini tulang ini berfungsi untuk menopang, jadi mm. tidak bisa maksimal ya, jadi sering Ya, merasakan nyeri ya Mbak Viola. betul. Oke Mbak Viola, ternyata bahaya sekali ya jika tidak ditangani ya skoliosis dan kita tidak melakukan pencegahannya. Kemudian Mbak Viola, untuk pengobatan skoliosis ini biasanya apa saja ya Mbak Viola? Baik untuk pengobatan skoliosis sendiri ini banyak ya, mulai dari yang derajatnya kecil sampai derajatnya besar. Mm-mm. Kalau misalnya derajatnya masih kecil, itu kita bisa mulai dari koreksi postur terlebih dahulu.
ya. Jadi kalaupun kita olahraga tapi koreksi posturnya, kebiasaan buruknya ini habitnya nggak dirubah, itu akan sama aja, nggak ada hasil. Jadi yang Oke. pertama koreksi postur, ubah habit, kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik dengan duduk dengan postur yang baik dan benar. Kemudian diselingi dengan olahraga juga. Ini bisa dilakukan juga bukan cuma yang kena skoliosis aja, tapi buat yang belum terkena Nah, skoliosis juga itu ini dia. bisa. Misalnya olahraga yang bagus untuk postur itu pilates bisa, kemudian Yoga? yoga boleh, Oke. kemudian untuk yang sudah terkena skoliosis bisa dengan kombinasi stretching dan juga strengthening, karena pada skoliosis itu kan ada bagian tubuh yang kuat atau kencang karena pemendekan, ada bagian yang kendur, jadi kombinasi keduanya seperti Oke. itu. Mungkin untuk jangka panjangnya nanti apakah juga bisa operasi begitu ya Mbak Viola? Kalau untuk operasi itu biasanya tindakan akhir Tindakan akhir jika ya. memang derajatnya sudah tinggi, misalnya itu lebih Mm-mm. dari 45 derajat. Kalau misalnya masih belum derajatnya tinggi dan belum dilakukan operasi, pokoknya upaya-upaya yang bisa dilakukan sebelumnya akan dilakukan seperti menggunakan brace atau korset itu juga bisa. Tapi korsetnya khusus ya untuk Mm-mm. skoliosis, bukan korset Bukan yang korset untuk biasa. kebaya ya. Beda ya, itu tuh Beda ya. tidak bisa menahan gitu, nanti Mm-mm. khusus khusus buat skoliosis. Brace ini biasanya dipakai saat beraktivitas sehari-hari atau saat tidur saja Mbak Viola? Jadi kalau penggunaan brace ini biasanya sepanjang hari. Jadi Oh, sepanjang hari. hanya dilepas pada saat mandi. Jadi mau Oh, oke. tidur, mau beraktivitas, mau berkegiatan itu dipakai terus, hanya dilepas saat mandi. Wow, Dan itu sebenarnya tidak nyaman, tidak sangat nyaman. tidak nyaman untuk dipakai penderita Jadi skoliosis. jadi bagaimana teman-teman? Apakah masih tidak ingin menjaga postur tubuh yang baik? Karena dampaknya ini Heeh. akan sangat tidak nyaman sekali Mm-mm. ya. Oke, Mbak Viola, apakah skoliosis ini kira-kira bisa disembuhkan, Mbak Viola? Kalau disembuhkan bisa, Mm-mm. tapi karena dia dari awalnya itu kan bertahap, Mm-mm. jadi penyembuhannya juga bertahap. Jadi harus Oke, sabar gitu ya. harus sabar. Jadi membutuhkan waktu yang lama juga ya, Iya. Mbak Viola. Mm. Oke, Mbak Viola, karena saya lihat ini Mbak Viola kan juga melanjutkan studi di bidang minat promosi kesehatan ya, Mbak Iya, Viola. betul. Kira-kira sebagai mahasiswa di bidang minat promosi kesehatan, apakah ada yang bisa dilakukan nih untuk mengedukasi masyarakat terkait postur tubuh dan skoliosis ini? Oke, baik. Jadi yang bisa kami lakukan Mm-mm. sebagai mahasiswa ini ya di bidang promosi kesehatan, beberapa waktu lalu kami melakukan pengabdian masyarakat di Mm-mm. sebuah SMP di Luar boarding biasa. school ini, ya terkait dengan sosialisasi dari skoliosis ini sendiri. Jadi itu pun kami datang tidak dengan hanya datang sosialisasi pulang, tidak, tapi mulai dari kita mengidentifikasi kebutuhannya apa, kemudian kita lakukan pretest juga, kita mengetahui sejauh mana pengetahuannya, kemudian kita lakukan pemaparan, sosialisasi, kemudian post test, jadi biar kita bisa mengukur sejauh mana ini itu bisa berdampak. Kemudian tidak hanya itu saja, kita melakukan screening kesehatan dan juga demonstrasi, kemudian peragaan, dan anak-anak ini juga ikut melakukan gerakannya gitu. Jadi biar lebih bermanfaat bagi semuanya. Oke, Mbak Viola, sebelum itu kita kan sudah mengetahui rentetan dari skoliosis tadi ya. Lalu sebenarnya seperti apa sih postur tubuh yang baik? Postur tubuh yang tegap, yang baik, yang bisa kita lakukan menjadi habitual sehari-hari sehingga kita terhindar dari penyakit dari tulang belakang itu, dari skoliosis, kifosis, lordosis. Sebenarnya seperti apa posturnya? Oke, jadi untuk menjaga postur yang baik itu kita selalu duduk tegap, Tegap. kemudian kita harus rutin berolahraga juga tentunya, karena yang menopang dari bagian tubuh itu selain tulang adalah otot. Jadi Mm-mm. ketika kita sudah mendapatkan base yang kuat, tulangnya kuat, oke, ototnya juga yang menopang, oke, nanti insya Allah posturnya juga akan menjadi baik. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa tetap tegak ya, walaupun Mm. duduk berjam-jam tetap tegak. Kalau capek kita bisa jalan-jalan terlebih dahulu ya, 2 jam sekali ya tadi. Kemudian juga jangan lupa berolahraga, ini mesti yang akan sulit dilakukan, menyisihkan waktu untuk olahraga padahal manfaatnya sangat banyak sekali ya Iya. Mbak Vila.
Oke Mbak Viola, mungkin closing statement pada episode hari Mm-mm. ini. Apakah ada saran atau pesan-pesan yang ingin Mbak Viola sampaikan untuk teman-teman yang menonton podcast ini Mm. terkait skoliosis dan postur tubuh pada remaja? Oke, singkat saja ya. Mungkin koreksi posturmu, jaga posturmu, jangan lupa berolahraga, investasikan kesehatan untuk masa depan. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik. Itu tadi teman-teman wawasan dan informasi yang sudah Mbak Viola berikan terkait postur tubuh pada remaja dan juga skoliosis. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Viola dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita sudah berada di akhir segmen pada episode hari ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman terdekat Anda, ke keluarga ataupun orang tua, karena semakin banyak yang tahu akan semakin banyak pula yang terinformasi, terbuka wawasannya dan bisa melakukan pencegahan terhadap skoliosis dengan postur tubuh yang baik. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan follow podcast Pub Health Talk agar kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode menarik lainnya. Salam sehat, Pub Health Talk, your health information.